Kita sudah terhubung dengan Mas Tony Rosid. Dr. Tony Rosid sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan. Bagaimana, masih di Kalimantan atau sudah di mana nih Mas Tony? Ini baru saja landing Kalimantan. Masya Allah, nggak nebeng ya, pakai pesawat tiket bayar ya? Iya, tadi cari tabengan ya, private jet nggak ketemu. Itu dia, mesti banyak bergaul lah, banyak teman kata orang begitu. Kalau banyak teman Ya, itu, teman, itu yang penting ya. Sebenarnya tidak harus banyak teman. Gitu. Pokoknya kalau jadi anak presiden gampang nebeng. Nah, itu dia. Tapi saya khawatir ada yang nebeng nih ke Eropa nih, karena lagi dipanggil-panggil pansus, tahu-tahu sudah ada di Eropa. Menteri Agama Yakut Holil Komas. Macam mana ini katanya panitia pansus itu bocor halus, bocor masuk angin. Pansus sudah ketok palu, besok akan store hasil pansusnya. Nah, bagaimana sandiwara itu? Apakah Mas Tony tahu di balik layar itu? Dan saya dengar statement yang luar biasa dari Pak Prabowo ini. Kalau bikin statementnya dulu ada headline timbul tenggelam bersama rakyat. Tapi sekarang ada lagi statement, saya ingin mati di atas kebenaran. Orang bilang jangan mati dulu Pak, ini presiden yang paling banyak didoain orang, entah kenapa gitu. Untuk panjang umur lah judulnya ya. Belum lagi berita tentang akun Fufu Fafa ternyata bukan milik Gibran, kata Rocky Gerung. Tapi di beritanya itu sudah jadi milik netizen. Wah, nampaknya dikudeta, entah gimana ya. Apa yang Mas Tony lihat juga, ada lagi cerita masalah Pak Anies yang baru pulang dari Jepun kemarin itu, langsung bawa koran Tempo kasih unjuk ini. Dan pakar politik bilang yang menentukan siapa yang akan berangkat menjadi gubernur dipengaruhi oleh Jackmania dan Anies. Walaupun Jackmania lagi kalang kabut ini karena 2-0 kemarin di Bandung ini ya. Macam mana Mas Tony melihat dinamika pengamatan Mas Tony terhadap perjalanan Republik ini? Tafadhal Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil. Yang pertama terkait dengan menak ya yang mampu dengan meneruskan kinerja tinggal kurang dari 1 bulan ya. Menak ini menjabat, kita tidak tahu apakah nanti akan diberikan peluang kembali oleh Pak Prabowo setelah dilantik untuk menjadi menak lagi atau menteri yang lain atau tidak. Kabarnya memang ada semacam pergantian dari yang santer kabar bahwa menak diberikan kepada PKB. Tapi kita tunggu, belum ada informasi yang sangat valid siapa sesungguhnya nanti yang akan menduduki menak. Apakah itu Jazilul Fawait atau siapa? Saya sudah sempat jabian sama Jazilul. Jazilul juga belum bisa memastikan apakah beliau yang nanti diangkat menjadi menak atau tidak. Terkait dengan pansus, memang mestinya idealnya beliau itu kemudian hadir untuk memenuhi, karena ini kepentingannya bukan hanya bagaimana mengklarifikasi, ya itu penting sekali supaya publik mendapatkan informasi yang lebih benar, sekaligus dibuka di situ supaya clear. Tetapi yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, sebagai public figure memang perlu untuk memberikan contoh, untuk memberikan uswah lah, untuk memberikan pandangan kepada publik bahwa hukum, aturan harus ditegakkan, terus kemudian tata tertib harus dipenuhi dan sebagainya idealnya ya. Mungkin ada beberapa alasan yang mungkin sampai 3 kali beliau masih menuntaskan kesibukannya sebagai menteri, kata kurang dari 1 bulan. Ini akhirnya menjadi sorotan publik yang sangat intens dengan berbagai komentar dan penilaian. Berkaitan dengan hal ini, kalau kita pandang secara politis, ya memang DPR ini kan akan berakhir, sehingga mungkin ini konteksnya politik ya. Kalau tidak hadir, apakah nanti adakan pansus yang lain? Toh pansus ini juga belum ada rekomendasi kepada jalur hukum. Yang di sisi lain Menteri Agama ini
adalah mantan DPR beberapa periode, tentu memiliki hubungan yang cukup erat, cukup dekat dengan para anggota DPR. Beliau juga pernah di Komisi 8, mungkin sudah diukur di foto akan berakhir juga, gitu kan. Nah, kita tidak tahu pada akhirnya kemudian apakah ini kan yang jelas tidak mungkin ada undangan keempat. Apa nanti setelah DPR ini ganti, anggota Komisi 8 juga berganti, apakah nanti akan dilanjutkan Pak ini? Ya, biasanya tidak terjadi. Kemudian atau yang kedua ada rekomendasi sebelum berakhir, kemudian ada rekomendasi ke jalur hukum kalau memang fakta-fakta itu membuktikan. Kalau kemudian teman-teman di PKB mengatakan ini terang benderang, ya kita tunggu. Ya itu kan yang kemungkinan akan terjadi. Ini berkaitan dengan menang. Tapi idealnya memang semua pansus harus berakhir dengan satu catatan yang terang gitu loh, bahwa akan apa ini, kalau begini akan seperti apa, kalau begitu akan seperti apa, supaya ada kepastian kepastian hukum dan ada ketertiban di dalam negara kita ini. Itu yang pertama terkait dengan pansus. Yang kedua tadi apa ini Pak Insan? Ada Pak 3 Insan lagi Pak, timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang saya ingin mati di atas kebenaran. Ya. Gimana Pak? Saya perlu tegaskan kembali bahwa Pak Prabowo ini memiliki 5 big bone, sehingga peluang untuk menjadi kekuasaan yang kuat itu sangat besar. Yang pertama adalah tentara militer. Beliau mengungkapkan sendiri lebih TNI daripada TNI karena memang beliau berada di jalur pasukan, komando pasukan, sehingga betul-betul TNI banget ya. Kemudian beliau juga dibesarkan oleh Orde Baru yang TNI banget. Kemudian yang kedua, partai-partai politik merapat. Boleh jadi nanti setelah Pak Jokowi itu lengser, kemudian PDIP juga akan merapat. Betapa kuatnya beliau itu bisa mengontrol pada akhirnya legislatif, bahkan mungkin yudikatif. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Beliau memang keluarga ekonom dan beliau pernah menulis tentang buku ekonomi, cukup relatif paham lah, mengerti tentang ekonomi daripada presiden-presiden sebelumnya. Kemudian yang keempat, beliau orang yang mau berbagi untuk distribusi otoritas kekuasaan. Ya, ini bisa merekrut terhadap civil society. Ya, bisa menstabilkan keamanan dan politik. Kemudian yang kelima, akses luar negerinya itu cukup kuat ya, dibanding dengan Pak Jokowi otomatis lah kan cukup kuat. Betul. Itu Prabowo, apalagi beliau sebelum jadi presiden kemudian keliling dunia gitu kan, ketemu dengan pimpinan-pimpinan negara bahkan termasuk Rusia dan Amerika, besar ke China. Jadi punya wibawa lah pada saat itu, karena beliau juga di bahasa Inggrisnya bagus lah, di Amerika lama gitu. Kemudian di Timur Tengah juga lama gitu. Inilah yang bisa membuat sebuah kekuatan tersendiri, dan boleh ada yang kemudian memprediksi ini adalah Orde Baru. Orde Baru yang akan terulang gitu lah. Karena kuatnya dukungan bagi Pak Prabowo. Kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan ketika Pak Prabowo membuat sebuah narasi-narasi yang wow ya menurut publik ya, akan timbul tenggelam bersama rakyat, kemudian akan mati di atas kebenaran. Begini, kalau nasionalisme Pak Prabowo tidak diragukan lah. Prabowo itu memang punya nasionalisme. Tetapi ada hal begini, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, begini, Pak Prabowo ini, gitu kan, itu orangnya berbagi. Begini misalnya, oke, kalau kamu mau ambil duit, mau korupsi, tapi ada batasnya. Kira-kira Orde Baru begitulah. Gitu. Batasnya ini. Kalau kamu keterlaluan, aku sikat. Bukan berarti kemudian dibersihkan semua, tidak. Gitu kan? Tapi oke lah. Gajimu kecil, kamu boleh korupsi tak pasti ini gitu loh. Orangnya terus terang gitu. Kamu boleh maling tapi batasnya segini. Kamu boleh buat batasnya segini. Tetapi oke, KPK kamu enggak, tapi harus begini. Itu ketika Pak Prabowo memberikan toleransi pelanggaran ya, tetapi dalam batas tertentu. Idealnya memang pelanggaran dalam bentuk apapun tidak ditoleransi. Tetapi Pak Prabowo tipologinya nampaknya tidak akan berubah nanti. Boleh kamu melakukan pelanggaran tapi dalam batas ini. Lebih dari itu gue sikat. Kira-kira gitu kan?
Ya, tetapi juga apa orangnya negosiabel juga, dalam negosiabel. Ya, bagaimanapun misalnya ketika rakyat menuntut agar Pak Jokowi ketika kesalahannya itu dibongkar, ya, bagaimanapun ini presiden kita, maklumilah, gitu kan. Semua presiden juga, pada akhirnya gitu, semua presiden juga kan korupsi. Pada akhirnya kan begitu, kira-kira gitulah, gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Kita kebayang lah. Ya, jadi Pak Prabowo itu orangnya berbagi secara berbagi otoritas kekuasaannya, berbagi terhadap akses dan semuanya, tetapi loyalitas itu nomor satu. Tidak loyal. Nah, kemudian Pak Prabowo memberikan toleransi kepada kesalahan-kesalahan tertentu, tapi ada batasnya. Ya, kita kira-kira sudah kegambar lah bagaimana Pak Prabowo nanti menjadi seorang presiden, bagaimana memimpin. Yang menarik adalah bagaimana pertarungan namanya kekuasaan itu pasti akan berhadapan dengan lawan. Nah, ini yang menarik. Siapa lawan-lawan Pak Prabowo nanti? Lawan yang paling intens menurut saya adalah Jokowi sendiri. Gitu. Kenapa? Karena ada kepentingan yang sama. Ya, Pak Prabowo pengen 2 periode, Pak Jokowi maunya ya Gibran besok. Disitulah menjadi titik awal dari sebuah perseteruan. Maka ini diawali dari pilkada. Pak Jokowi punya pilkada di mana? Ada Ridwan Kamil di situ, kemudian ada Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Timur. Tentu ini menjadi sebuah persiapan kekuatan yang akan menjadi sebuah adu kekuatan antara Pak Jokowi. Susah untuk kita membuat sebuah analisis tidak terjadi benturan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini berbasis kepada teori dan data ya. Sebagaimana ketika saya dulu 2017 bilang bahwa bahkan saya tulis di sebuah media mainstream akan terjadi adu kuat antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. 2023 itu kemudian puncak esnya dan masyarakat baru sadar. Nah, sekarang saya bongkar dulu berbasis kepada data yang ada dan teori, maka agak sulit bagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk tidak berbenturan karena mereka berada di dalam satu kepentingan, mau tidak mau harus berkonflik, mau tidak mau harus berhadapan-hadapan karena kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah SBY itu ada AHY. Satu ada AHY yang harus diberikan ruang. Boleh jadi nanti AHY disiapkan untuk menjadi capresnya Prabowo. Tetapi kalau ada kesempatan ya AHY jadi nomor 1 lah. Masa cawapres nggak jadi, cawapres 2 kali nggak jadi, ya kemudian besok lagi cawapres nggak jadi lagi, repot. Yang ketiga ini ada kemungkinan besar bahwa Pak SBY akan SBY, apalagi antara SBY dengan Pak Prabowo itu kan menjadi pesaing. Kalau di TNI biasanya menjadi pesaing abadi gitu. Ini juga menjadi sesuatu. Kemudian yang ketiga itu adalah ada ex TNI yang sangat kuat ada di situ, Pak Wiranto, ada Pak Hendro Priyono, ada Muldoko, ada Musafir Samsudin masuk kelompoknya Pak Prabowo. Ada kemudian di situ Agung Gumelar. Saya pikir ini memang tidak punya partai, tidak punya kekuasaan, tetapi orang-orang ini punya pengalaman yang luar biasa yang boleh jadi nanti akan bisa bersama-sama dengan kekuatan yang lain untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Rasanya sulit untuk kelompok ini untuk bersatu dengan untuk diambil oleh Pak Prabowo. Senior masa mau diambil, senior mengambil alih semua. Pak Prabowo justru sebagai seorang presiden ingin betul-betul menjadi real presiden dengan otoritasnya yang tunggal, dengan kekuasaannya yang bisa mengatur segalanya untuk negara ini, termasuk untuk mempertahankan instrumen yang bernama kekuasaan. Itu Pak. Jangan ingin mati dulu. Nih orang kalau mati kan judulnya kan itu yang wakilnya. Banyak orang kemudian semua bisa terjadi, gitu kan. Beteng aja bisa ke dalam catur itu, beteng aja bisa bergerak dengan ini, bisa melangkah seperti kuda kok ya. Pelencor aja bisa melangkah seperti ini beteng. Jangan dikira bisa jadi nanti Pak Prabowo mati di tengah jalan, apalagi sudah nggak sehat begini. Kalau soal mati itu kan urusan yang di atas, kita nggak tahu, tapi perlu ikhtiar untuk tetap hidup. Biasanya kalau presiden itu sudah menjabat presiden atau wakil presiden atau bupati, gubernur itu tambah sehat. Gitu. Kenapa? Kita ada tim untuk menjaga kesehatan, hidupnya makin disiplin. Gitu. Itu yang Ma'ruf misalnya dulu sering sakit ketika jadi wakil presiden, nampak muda gitu kan. Itu dia
Iya, tapi jangan Pak mikirin Ihsan juga kalau jadi gitu ya, jangan udah cukup lah. Muda, Tapi jangan banyakin mikirin Fufu Fafa, karena ini katanya Rocky Gerung, Fufu Fafa ini bukan punya Gibran sekarang. Nah, apa yang Mas Tony, dan di balik ini adakah sebuah skenario Hang Heng Hong urusan Fufu Fafa ini trendingnya luar biasa, 3 pekan ini nggak turun-turun ini. Gimana Mas? Pak Ihsan, terkait dengan Fufu Fafa ini, ya kita akan bertanya siapa yang membongkar itu. Tentu kenapa pembongkarannya itu menjelang pelantikan. Tentu ini ada sebuah skenario besar. Kan? Dan ini baru satu, baru Fufu Fafa. Nanti akan ada lagi dibongkar lagi. Kenapa ini politik? Ini politik. Tabungan ya, ada mungkin Sandra. Tidak terkait dengan Gibran. Ini kan ada kepentingan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan bahwa Pak Jokowi itu dengan Pak Pak Prabowo menyatu. Ini juga ada, itu biasa dalam politik lah. Dan faktanya ada, fakta peristiwanya ada. Kemudian nanti ini juga akan bisa jadi dari kelompoknya Pak Prabowo yang membongkar ini, bisa jadi orang-orang yang kecewa kepada Pak Jokowi, bisa jadi juga dari kelompok orang yang memang tidak menginginkan bersatunya Pak Prabowo, Pak Jokowi, supaya dari awal itu bisa jadi dari tiga-tiganya, karena itu bagian daripada kepentingan oleh 3 pihak itu, Pak Ihsan. Sudah terbongkar. Bagaimana kemudian dengan Pak Prabowo sendiri? Inilah yang kemudian ikut menjadi distributor cukup besar bagi nanti konflik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Artinya perlawan konflik politik ya, bukan konflik yang lain, konflik politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi Fufu Fafa itu ikut menyumbang ya untuk menjadi kontributor, untuk menjadi supplier yang cukup besar bagi penguatan terhadap perlawanan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi bukan karena Pak Prabowo tidak punya rasa terima kasih, bukan karena Pak Jokowi orang yang pengen menuntut dan menekan, tetapi karena keadaan objektif yang membuat mereka harus berhadapan-hadapan. Ini penjelasan ilmiahnya. Jadi karena keadaan objektif yang membuat mereka harus berhadapan. Penjelasan langitnya lain lagi ceritanya ya. Mas Tony, ini kan kemarin lihat nggak tuh pertandingan di Bandung tuh luar biasa, Jackmania lawan Persibnya, sampai mereka minta maaf itu karena banyak korban ya. Tapi akankah terjadi lagi korban di Jakarta? Kata pakar politik, Anies dan Jackmania menjadi faktor penentu suara Pilgub di Jakarta. Nah, tadi Mas Tony udah bilang di balik Pilgub ini kan ada cerita lain gitu. Nah, cemana Mas Tony nih tentang Pak Anies ini yang baru balik dari Jepang kemarin nih? Oh iya, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh analis politik dan juga media bahwa Pak Anies itu Fendi Ghazali Iya, Fendi Ghazali. Itu punya penentu. Iya, suara Anies itu kan dari hak itu. Itu 38% itu di Jakarta. Ini mau diarahkan kemana? Anies mau mengarahkan kemana? Saya pikir katakanlah tidak usah 38, berkurang menjadi 25. Ini kan signifikan. Katakan dikurangi oleh yang dukung PKS itu misalnya, yang dari hak PKS. Kalau kemudian ini berapa 25% ya ditambahkan kepada Pramono Anung menang, ditambahkan kepada si siapa namanya si RK menang gitu. Jadi menurut saya ya tinggal Anies itu masa depannya mau mengambil pilihan yang mana, tidak boleh abu-abu juga. Kalau memang merasa bahwa PKS itu masih bisa diajak bersama untuk ke depan, ya, dan kemudian menurut saya, ya dukung RK sekalian, ya, sehingga punya prospek. Tetapi kalau ya PKS, ya rasa-rasanya sulit karena PKS akan bersama dengan Pak Prabowo, ya. Kalau memang merasa bahwa PDIP justru menjadi masa depan, ya untuk bisa bersama-sama, ya ke Pramono Anung sekalian. Tapi kalau Anies tidak berbuat apa-apa, PDIP kecewa, kemudian PKS juga kecewa, tidak jadi barang itu.
gitu. Ya, politik itu memang apa namanya? Seni. Tegas gitu loh. Ya, harus memilih dengan semua resikonya. Tidak bisa dapat semuanya. Gitu. Sementara Anies selama ini kan saya bilang harus lihat dulu, ini bagus, ideal. Bahwa lihat dulu dong, jangan buru-buru kan. Itu ideal, itu bagus. Itu politik kebangsaan. Tetapi di politik kebangsaan itu baru bisa direalisasikan kalau tidak sukses dalam politik praktisnya. Politik praktis itu instrumen. Ya, semua program sebaik apapun kalau tidak berkuasa ya nggak jadi apa-apa. Nah, menurut saya Anies sudah mengawali hal yang baik, tetapi di dalam rangka ke depan jangan mengatakan tidak buru-buru. Justru kalau belakangan repot, Anies harus melakukan negosiasi. Bisa nggak komitmen dengan PDIP untuk ke depan? Bisa nggak komitmen dengan PKS misalnya? Oke, Pak Anies, PKS masuk di Prabowo. Ya negosiasi dengan Prabowo sekalian. Pak Anies nggak usah nyalon presiden karena Prabowo akan 2 periode. Melawan negara itu repot. Melawan penguasa itu repot. Pak Anies dukung kami, kita arahkan kepada kami, ya mari ketemu Pak Prabowo, dealnya adalah Pak Anies jadi cawapres untuk 2029, misalnya seperti itu. Atau dengan PDIP, oke, kita jadi oposisi, Pak Anies, nanti kita bareng 2029 Pak Anies capres, kita akan berhadapan dengan siapapun Pak Anies. Iya, kita lihat. Iya, kita lihat. Tapi Pak Anies sama siapa gitu misalnya, gitu kan. Ya harus memilih. Kalau enggak, gitu kan berada baina repot. Kecuali kalau memang Anies ingin memposisikan diri sebagai bapak bangsa yang tidak ikut-ikutan dalam politik praktis ke depan. Kalau ingin 2029 eksis, ya Anies ada beberapa langkah dilakukan diantaranya dalam pilkada ini. Sekalian aja mengambil sebuah sikap dan kemudian bekerja di lapangan secara praktis politis. Terakhir Mas Tony, ini masalah perut Mas Tony. Ini Mbak Yonita udah kirim tagline 3 kata lucu, Indonesia import beras. Sementara petani kita makin gurem, tahu-tahu ada ribuan jutaan hektar di Papua sedang digarap bikin tebu yang satu lagi mau bikin sawah gede-gedean. Nggak tahu petaninya yang mana gitu kan, ini urusan rakyat ya. Apakah ini peristiwa di Kalimantan akan terjadi lagi atau pengamatan apa yang Mas Tony lihat ini kebijakan menguasai perut rakyat Indonesia melalui beras dan gula nampaknya nih dengan tebu ini. Nah, bagaimana Mas Tony? Iya, sebenarnya ketahanan pangan penting, ketahanan penting. Bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia ini di dalam negeri, sehingga memperkecil impor. Kalau bisa ada berlebih surplus dan kita ekspor, itu kan yang penting. Kemudian prosesnya bagaimana? Ya prosesnya ya sesuai dengan sesuai dengan kajian-kajian ya pertanian lah, pertanian dan peternakan serta perikanan. Ada kajian, kemudian para pengusaha lahan diberikan pinjaman atau sewa dari negara dipermudah. Silakan kemudian ini jangan kemudian disubsidi oleh negara, mereka udah kaya. Nanti akan bisa terjadi seperti food estate. Ya. Silakan gitu kan. Ini ada lahan segini. Kita berikan akses kemudahannya. Ini lahan negara. Silakan untuk dipakai ya. Mungkin dipinjamkanlah atau kemudian jangan dihibahkan karena milik negara, dipinjamkanlah atau kemudian disewakanlah dengan murah, urusan administrasinya dipermudah, kemudian akses perbankannya itu juga dipermudah karena bagian dari kebijakan negara. Saya pikir ya menanam itu kan ada untungnya. Kalau nanti rugi kan dihitung tentang untung ruginya. Mereka kan pengusaha punya pengalaman dan punya kemampuan untuk mengelola ini. Jangan kemudian pakai anggaran pemerintah. Kalau pakai anggaran pemerintah ya jebol pada ukurnya ada ini dianggap sebagai proyek untuk sukses tidak sukses, yang penting duit masuk. Duit masuknya nanti katakanlah
100 triliun gitu kan, ya paling enak itu dikorup. Maka menurut saya kebijakan ini harus diluruskan dulu. Penting ya untuk membuka lahan. Indonesia punya lahan yang luar biasa, termasuk di Kalimantan, di Papua, kemudian di Sulawesi. Itu kan di Sumatera itu cukup luas, sangat-sangat luas. Bahkan di Kalimantan ini itu satu kabupaten itu luasnya lebih luas dari satu provinsi di Jawa Tengah, di Jawa. Dahsyat sekali. Kenapa kita tidak punya ketahanan pangan? Ini kan lucu. Perlu bahwa itu adalah gagasan yang ideal, tetapi prosesnya juga harus ideal, mekanismenya juga harus ideal. Bukan ini kemudian dijadikan sebagai sebuah objek untuk mendapatkan sesuatu atau berbagi sesuatu. Gitu. Saya pikir itu apakah itu nanti jagung lah, kedelai lah. Saya pikir mampu kok kita, bukan hanya Amerika. Kita kan kedelai dari Amerika. Mampu kita, kemudian juga apalagi nasi, mampu lah gitu. Ya, untuk kita punya itu. Masya Allah. Itu Pak Iksan. Terakhir penutup kalimat hikmah di hari-hari ini yang bisa Mas Tony sampaikan buat pendengar Silaturahim. Tafadhol Mas Tony. Penutup. Ya, jadi siapapun kita, pada prinsipnya kita adalah warga negara. Maka sikap warga negara yang terbaik adalah peduli kepada negaranya, peduli kepada nasib negaranya, peduli kepada takdir masa depan negaranya. Oleh karena itu tidak boleh diam untuk mengambil posisi. Apakah itu posisi menjadi bagian daripada pemerintah yang ikut bekerja secara teknis mengelola negara ini, ya, maka harus mengelola negara dengan baik. Atau kemudian berada di luar pemerintah, maka juga harus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengelola negara. Dukungan diantaranya adalah mengapresiasi kinerja pemerintah, ya, ikut serta untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, tetapi juga bahwa mengingatkan pemerintah itu juga bagian daripada mendukung pemerintah. Mengingatkan ketika ada salah, mengontrol ketika ada kekeliruan, dan juga memberikan peringatan, ya, termasuk demonstrasi dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada upaya kita menyelamatkan bangsa ini di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Tony. Pergi selamat, pulang selamat, mudah-mudahan ya. Insyaallah salam buat pendengar di Kalimantan, kalau ada yang dengar di sana gitu Mas Tony. Tapi kita hari ini didengar 17 negara paling tidak ini. Wong malam-malam di Eropa ada yang dengar. Saya bilang ini orang walaupun 4-5 orang lah begitu ya. Mas, terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.